Ketahuilah bahwasanya dunia ini tidak lebih dari bangkai. Makanya kita bisa melihat bagaimana Fir'aun yang mengangkat Tuhan dikasih kekayaan, dan Nabi Musa yang kekasih Allah itu ngembala kambing. Karena dunia ini bukan tempat untuk memberikan balasan. Bukan. Nggak cukup dunia ini untuk memberikan balasan. Makanya Nabi SAW mengatakan raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya, bayang. Tapi kita kan berpikir, ya Allah Ustaz, anak ya gimana ya, kepinginnya kan ibadah itu dapat harta. Itu bermasalah dengan kita. Makanya tadi disebutkan, kalau Allah cinta kepada hambanya, bukan Allah kasih harta. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam itu orang yang paling dicintain Allah. Ini berhubungan dengan pertanyaan yang terakhir tadi. Beliau sholat sampai bengkak kakinya, tapi beliau meninggal dunia, baju besinya digadaikan untuk beli gandum buat istri-istri. Itu menunjukkan memang bukan dunia balasan. Makanya Nabi SAW pernah beliau tidur di atas tikar yang membekas di perutnya. Ketika Umar melihat itu, nangis Umar mengingat, ya Rasulullah, Kaisar Romawi, Kisra Raja Persia, hidup bergelimang harta dan kemewahan, kenyamanan, kelezatan, dan engkau tidur di atas tikar seperti ini. Apa kata Nabi SAW? Ya Umar, mali walid dunya. Apa sih urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istaghalla tahta syajaratin thumma raha wa taraka. Permisalanku dengan dunia ini seperti seorang yang sedang dalam perjalanan, kemudian dia singgah di bawah pohon, lalu pergi meninggalkan dunia itu selama-lamanya. Dan itu yang terjadi. Makanya kita melihat bagaimana orang-orang itu nggak beribadah tapi kaya, dan Allah mengatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladum." Engkau jangan takjub dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka. Kenapa? Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah ingin mengazab mereka dengan harta mereka dan anak mereka dalam kehidupan dunia. Kalau kita melihat orang yang kaya-kaya tapi jauh dari ibadah, coba kita nguping di tembok rumah mereka, kita akan mendengar keluh kesah. Sampai ada satu anak cerita tentang bapak, Ustaz, abah anak ini Ustaz punya uang hampir 1 T, Ustaz. Tapi kalau malam hari dia ngeluh sama ibu, ngeluh mikirin ini, mikirin itu. Jadi harta itu jadi azab buat dia. Oleh karena itu seorang hamba ketika dia beribadah, dia berdoa minta rizki, dia beribadah, dia berdoa, ya Allah kasih kelancaran dalam usahaku, tapi ternyata usahanya tidak lancar, rizkinya semakin sempit, boleh jadi itu tanda cinta Allah. Loh, Allah kan janji akan mengabulkan doaku, pasti. Tapi jawaban dari doa itu 1 dari 3 hal. Ingat kan? Pasti, nggak ada yang sia-sia. Ima dikasih yang diminta, atau dipalingkan dari musibah yang hendak menimpa, yang setara dengan doa itu. Atau yang lebih baik, Allah simpan dan tabung buat dia di akhir. Karena itu kehidupan yang sebenarnya. Maka jangan sampai kita beribadah untuk dunia. Kita berdoa minta dunia nggak apa-apa. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus bagaimana? Kita kan ingin bahagia, Ustaz. Bahagia itu tidak di harta. Bahagia itu tidak di jabatan, di tahta. Bahagia itu di mana? Di hati yang menerima. Maka tadi dikandiskan susah ya hidupnya karena nggak menerima. Ketika seorang menerima, kata Nabi SAW, irda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridholah engkau dengan apa yang Allah bagikan buat engkau, engkau akan menjadi orang paling kaya di dunia ini. Nabi menyuruh kita melihat kepada yang di bawah kita. Tadi kan diceritakan melihat kepada tetangga yang lebih sukses. Akhirnya kita, ya Allah, pokoknya anak susah. Apakah anak harus berbuat seperti dia supaya? Enggak. Maka hendaklah kita ridho dengan apa yang Allah berikan, kemudian melihat kepada yang di bawah kita dan yakin Allah memberikan yang terbaik buat kita.